Mungkin teman-teman juga menyadari beberapa minggu ini aku nggak upload video karena aku fokus di aspek lain dalam kehidupan aku, ikut banyak lomba menulis, and it takes so much energy out of me, dan aku burned out. Waktu SMA aku juga pernah ngerasain fase burnout ini. Saat itu aku lagi persiapan untuk UTBK. Saat itu kondisinya udah pandemi. Bayangin udah kondisi pandemi, di rumah terus dan tiap hari kerjaannya belajar. Even weekend yang harusnya pakai buat istirahat dan main sama temen pun aku ganti dan jadi fokus cuma buat belajar doang. Sampai pada masanya aku burn out. Bangun tidur aja capek banget rasanya. Kayak aku gak mau belajar, aku gak mau buka aplikasi apapun yang berhubungan sama UTBK. Sampai kayak ngeliat tryout tuh kayak mau nangis rasanya, kayak ya Allah susah banget. Ibaratnya HP tuh kok otak aku udah ngehang liat soal-soal tryout. Terus aku ceritalah ke teman ambisku dan dia bilang, mungkin kamu burn out. Mungkin ini udah waktunya gitu untuk aku take a long break, liburan ibaratnya. Tapi ya liburan juga gak bisa kemana-mana kan saat itu. Intinya aku tetap ada di rumah gitu, tetap di lingkungan yang sama, tapi tidak melakukan hal yang biasanya aku lakukan, itu belajar. Jadi gimana sih caranya aku keluar dari fase burnout? Atau cara aku menghadapi burnout? Ibaratnya kita lagi lari, fokus kita kan cuman ke depan tuh pasti. Kita cuma bisa fokus ke depan, ngelihat ke depan, ke tujuan kita. Dan itu bagus. Itu bagus. Karena akan mempercepat kita untuk menuju tujuan kita kan. Tapi kan kita nggak mungkin bisa lari terus. Ada saatnya kita harus berjalan. Ya kita akan capek juga gitu pada akhirnya. Jangan ngerasa bersalah kalau kita tiba-tiba di pertengahan harus jalan kaki. Dan percayalah kalau berjalan lebih lamban tuh nggak berarti kita nggak akan sampai ke tujuan. Kita kan sampai ke tujuan, tapi mungkin dengan waktu yang sedikit lebih lama. And that is okay. Kita mikirnya kayak, oh gue harus lari nih, gue harus sampai tujuan itu baru kita bisa slow down. No, kamu bisa kok slowing down gitu. Meskipun kamu belum sampai tujuan itu. Karena gimana ya, saat kita udah mencapai satu tujuan nih, kita udah mencapai impian kita tuh bakal ada lagi keinginan baru, ada lagi tujuan baru. Terus mau lari terus sampai kapan? Sebenarnya kalau kita terus-terusan lari, kita tuh kehilangan banyak kesempatan sebenarnya. Ada banyak hal yang mungkin kalau kita lari kita nggak akan bisa notice gitu, kita nggak akan bisa ngeh. Entah itu soal diri kita, apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka, atau tentang kayak jalanan yang kita lagi tapaki nih, karena sebentar lagi jalan ini akan berubah gitu. Misalkan sekarang kita jalannya di kerikil, mungkin nanti jalannya aspal, kan kita nggak akan bisa ngerasain sensasi yang sama. Jadi ini mungkin salah satu alasan kenapa orang-orang pada bilang nikmati prosesnya, ya karena apa yang kita rasakan saat kita lagi berproses tuh nggak akan kita rasain lagi ntar pas kita udah sampai tujuan gitu. Dan sayang banget aja gitu kalau kita ngelewatin hal-hal itu karena kita fokus banget ke tujuan. Ada saatnya kita harus berlari mengejar tujuan kita, ada juga saatnya kita untuk jalan aja, nikmatin aja dulu, lihat pemandangan kanan kiri gitu kan. Nah ini bersambung juga nih ke tips yang kedua, yaitu adalah one task at a time, mengerjakan satu hal dalam satu waktu. Saat kita lagi di fase burnout, lagi di fase yang benar-benar capek, kita nggak punya energi untuk menyelesaikan semua pekerjaan yang kita tulis di to-do list kita. I know kayak kalau dijabarin apapun yang kamu pengen lakuin hari itu, satu kaca kertas juga mungkin habis kayaknya ya. Kalau kita berpikir lebih realistis kan gak mungkin kita kerjain semua. Kita lagi gak burn out aja belum tentu beres tuh kan, semua belum tentu ke-checklist semua tuh satu kaca gitu kan. Lakuin aja satu hal yang paling penting, yang paling urgent, yang paling besar, yang harus kamu lakuin hari itu. Dan udah, setelahnya lo bebas mau istirahat, mau gimana, mau lakuin apapun yang menyenangkan. And you will feel great about yourself the whole day. Just trust me, okay? Dan yang ketiga ini berhubungan sama ini sih, kayak mental habits or mindset habit, is to not expect so much from yourself. Tiap pekerjaan yang kita lakukan itu hasilnya, nilainya tuh gak akan bisa sama. Misalkan lo sukses nih ngebuat naskah film pendek nih, terus lo dituntut lagi buat bikin naskah kedua, ketiga, keempat. Hasil dan nilainya tuh bakal berbeda. Nilai dan kualitasnya tuh nggak mungkin persis sama. Dan menaruh ekspektasi ke diri sendiri untuk mencapai misalkan tingkatan yang sama dengan karya sebelumnya, kayak nggak mungkin bisa.
So don't expect too much from yourself, karena itu bakal jadi bumerang ke diri sendiri. Kita berekspektasi lebih, kita mengecewakan diri sendiri, lalu kita akan memaksakan diri untuk mencapai ekspektasi itu, tapi kita udah nggak bisa, dan berakhirnya juga nggak maksimal kan. Jadi done better than perfect, and perfect is not real anyway. So kita juga harus membuat batasan terhadap diri sendiri. Aku dapat tips ini tuh dari 2 orang YouTuber favorit aku. Yang pertama tuh ada Thomas Frank sama Natalie's Outlet. Jadi si Natalie ini ngalamin burnout. Bertahun-tahun dia ngebangun kanal YouTube itu berdua sama pasangannya. Dan saat semua orang baru merasakan work from home itu sekarang, kalau dia tuh dari bertahun-tahun lalu tuh udah work from home gitu. Dia udah terbiasa bekerja dari rumah karena dia seorang content creator kan. Kayak dia tuh berkali-kali diingetin sama keluarga dia untuk take a rest, take it easy, jangan kerja. Karena tiap saat dia tuh pasti mikirin kerjaan gitu, 24/7. Kayak dia gak punya batasan waktu buat filming, dia gak punya batasan waktu untuk istirahat. Dia bener-bener neglect responsibility dia untuk taking care of herself gitu. Untuk sampailah pada saat dimana dia ngerasa burn out abis, kayak dia bener-bener burn out, kesehatan fisik dan mentalnya tuh kena, dan dia memutuskan untuk istirahat dulu dari YouTube dan untuk evaluasi diri. Dan salah satu yang dia pelajari dari masa-masa relaxing dia itu adalah untuk setting boundaries dalam hal pekerjaan, apalagi kalau pekerjaannya itu dilakukan di rumah. Dia mulai bikin aturan kayak Sabtu dan Minggu nggak boleh syuting, atau kalau hari biasa syuting itu cuma sampai jam 5, dan begitu jam 5 harus selesai nggak selesai harus selesai, kayak selesai udah gitu, tutup laptop gitu. Terus dia punya rutinitas malam yang harus dilakuin, dan tidur gak boleh lebih dari jam 10 dan sebagainya. Kita juga harus punya aturan yang memisahkan kehidupan pribadi kita sama pekerjaan kita, and it takes time untuk kita mempelajari aturan tersebut dan mendisiplinkan diri gitu untuk ngikutin aturan yang kita buat itu. Tapi promise me it will be worth it. Kayak at the end of the day you save yourself from burnout. Dan juga tergantung sama cara kita kerja gitu ya. Kita harus tahu dulu nih, kita tuh cara kerjanya kayak gimana, gaya kerjanya kayak gimana. Apakah kita lebih suka kerja pagi hari atau siang hari atau sore hari atau malam hari, kayak aku night owl. Lalu sesuaikan dengan jadwal kita, lalu buatlah boundaries it biar kita nggak sampai burn out. And I think it's okay if you cut out your commitment to work, karena at the end of the day you saving yourself from burning out. Karena if you burned out, like you cannot work. Like you can work, but it takes so much more time for you to get motivated again. Totally worth it untuk memotong beberapa pekerjaan for the sake of your mental health. It's really important. Itu aja yang bisa aku bagikan ke kalian hari ini. Semoga apa yang aku sampaikan di video ini bisa berguna buat teman-teman. Dan semoga teman-teman yang sedang mengalami masa burnout juga segera keluar dari fase tersebut dan bisa produktif lagi seperti biasanya. Ingat ya, jangan memaksakan diri sendiri, jangan memaksakan diri untuk bekerja di luar kapasitas. Apalagi di masa pandemi kayak gini, harus banyak-banyak istirahat, banyak-banyak nyantai, nafas dulu, jangan ngerasa bersalah untuk istirahat. You deserve it. Terima kasih udah nonton, dan semoga kedepannya aku makin konsisten buat video untuk kalian.